Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak, Ya, Pak. eh, webcamnya dimatiin aja dulu ya, biar apa? eh, Hemat bandwidth, nggak terlalu apa? Ada derau gangguan. Webcamnya tolong dimatikan, suaranya juga dimatikan. Oke, em, gimana kabarnya? Kita ketemu lagi nih. Udah sebentar yang lalu ya, baru 2 minggu, 3 minggu yang lalu ya. Baik Pak, Alhamdulillah. Baik alhamdulillah ya. baik Pak. Nilai kemarin gimana? Apakah ada yang kurang pas? Saya nunggu nggak ada yang komplit. Pas banget Pak. Mas ya, Alhamdulillah Pak. karena saya khawatir saya salah ketik gitu ya. Kemarin tuh ada di kelas pagi ada yang tanya Pak nilainya kok nggak ini gitu. Pas saya cek saya yang salah ketik. Karena sekian banyak mahasiswa dengan kemarin itu salah saya adalah di GCR itu saya nggak minta kalian untuk nama di emailnya itu pakai nama asli atau pakai NIM. Jadi pakai nama samaran semua itu. Nama Okem semua. Wah, saya bingung nih yang nama-nama Okem terus ada satu orang, dua orang sampai gunakan dua atau tiga email yang beda-beda gitu ya. Jadi di pertemuan pertama pakai email ini, pertemuan kedua pakai email yang lain gitu ya. Akhirnya saya bingung pas nilai ini kok ada mahasiswa nilainya kok di UTS-nya ada, UAS-nya nggak ada. Ini ada UAS-nya nggak ada UTS-nya. Saya cek-cek, saya perhatiin, nah ternyata satu orang yang sama gitu kan. Karena beda beda email akhirnya kan di sistem mendeteksi ya tiga orang gitu. Jadi akhirnya nilainya agak lama tuh saya waktu store ke nilai ke BAK itu salah satu kendala tuh ya. Mungkin makanya untuk belajar dari situ pengalaman ya sebaiknya kalau kalian nanti bukan hanya saya ya yang lain kalau memang mau pakai untuk kuliah gunakan email resmi deh. Jangan pakai email itunya email samaran ya. Kasihan dosennya terus nyariinnya. Jadi eh, apa biar mudah kedeteksinya gitu kan. Jadi bikin email baru dengan nama pakai NIM yang benar-benar kebaca sesuai dengan ada yang sesuai dengan data di mahasiswa gitu. Jadi kita buat deteksi kayak nama ada jagoan kuning, ada apa sih? Ini siapa ini gue jadi cari di kelas pagi itu ya anak-anak iseng gitu kan. Nah, kan nggak ketemu. Akhirnya pas begitu ada satu anak dinilai, terus ini kok ada anak nggak ada laporan ya saya WA. Ternyata nama emailnya ini Pak, ya itu dia orangnya saya bilang. Jadi ya itu kesulitan kita tuh jadi dosen. Jadi coba waktu kalian melakukan sesuatu ini di dosen nyaman nggak ya mikir gitu ya. Ini saran aja nih kalau saya pakai begini ini dosen bisa deteksi saya nggak, bisa ngasih nilai saya nggak gitu ya. Jadi kalau menurut kalian wah ini nggak bisa dosennya pasti susah. Jadi bikin mudah supaya itu juga untuk kalian. Jadi deteksinya lebih banyak. Terus kalau ada nama yang mirip, misalnya di kelas itu ada nama tiga orang yang mirip begitu ya. Nah itu kalian harus hati-hati juga tuh. Takutnya si dosen salah ngasih nilai ya. Jadi ada teman satu yang malas misalnya. Terus kalian yang rajin nilainya yang kalian itu datang ke teman yang satunya. Itu kejadian di saya sama. Saya masukin nilai, sudah mau saya finishing, ternyata ternyata kok ini ada ini kelas kelas pagi, ada yang kelas malam. Kayaknya si anak kelas pagi tapi kuliah juga di malam atau kebalikannya gitu ya. Saya cek, oh bener ini. Jadi akhirnya bingung nilainya ke siapa ini, punya siapa nih. Nah, itu juga harus diinformasikan ke dosennya. Jadi ada beberapa mahasiswa kemarin yang izin, Pak, saya kuliah pagi nggak bisa karena ada kerja, sekarang kerja pagi, jadi kuliahnya di malam. Tapi kan daftar absensinya kan masih tetap di kelas pagi. Nah itu kalau dosennya nggak diinfokan, ya udah nanti nilainya dianggap kosong karena ternyata dia ada di kelas malam aktivitasnya, tapi daftar hadirnya atau nilainya ada di kelas pagi. Nah, itu dosen perlu diingetin berkali-kali nanti pas mau UTS, pas mau UAS, Pak, saya nilainya ada di lembar UTS atau lembar UAS-nya juga dikasih tahu. Pak, saya itu NIM-nya di pagi, ada sekarang ikut kuliah di malam. Ingetin terus, jadi si dosennya tahu. Kalau cuma sekali atau dua kali di pertemuan pertama, kadang-kadang dosennya juga lupa, termasuk saya juga suka lupa itu.
Mungkin kalau di saya suka kasih catatan, kasih warna namanya beda gitu. Bisa ingat bahwa ini pernah ada izin atau apa gitu. Nah, itu juga perlu disepakati bersama ya logikanya. Mudahin dosennya. Jadi jangan sampai salah ngasih nilai atau malah nggak dapat nilai. Oke, tadi di grup chat sudah saya linkkan itu grup untuk Telegram ya. Nanti invite ke sana, pakai nama yang mudah saya kenalin gitu ya. Kalau enggak, pakai foto sekalian gitu, supaya tahu orangnya yang mana gitu ya. Jadi jangan sampai saya salah ngasih nilai karena eh, ada beberapa yang mahasiswa itu nilainya tanggung. Saya bilang di dosen ya, nilainya tanggung. Jadi nilai totalnya itu ketemu misalnya angka 79,5 gitu ya. Kalau 80 itu dapatnya A grade-nya. Tapi kalau di bawah 80, 79,9 aja itu dapatnya A min. Nilainya A min. Kan tanggung banget tuh. Jadi jadi jelek tuh kalau nilai di itunya. Nah, itu dosen ngelihat udah tanggung tinggal saya bisa katrol, istilahnya di katrol ya, diangkat menjadi A, misalnya jadi 80. Tapi saya punya dasar alasan kenapa saya harus katrol. Kalau saya ngelihat wajahnya, saya lihat oh ini wajah anak ini atau nama ini, saya ingat aktif di kelas, misalnya pertimbangannya. Terus eh, dia punya inisiatif membantu temennya misalnya. Terus suka sharing ilmunya gitu kan. Wah, berarti ini kandidat yang bisa saya katrol nilainya supaya dapat A. Begitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang saya katrol jauh, jadi 7,78 misalnya. Kan kalau mau ke A harus tambah 2 tuh. Saya bilang, ini bisa saya up jadi 80, tapi saya lihat dulu gimana apa keaktifan di kelas, feedbacknya segala macam. Nah, kalau saya bisa kenalin wajahnya, namanya dengan jelas, oh ya saya ingat ini bisa saya up. Gitu. Itu ya. Dosen juga begitu tuh, hampir semua dosen ya termasuk saya, ya begitu nilai tanggung itu dia lihat dari pribadi anaknya masing-masing. Jadi jangan jangan diabaikan nama yang benar, NIM yang benar, identitas yang benar, karena itu akan diingat untuk pas nilai akhir itu menentukan banget kan tanggung. Kalau nilainya kurang, ini dosen punya kesempatan untuk ngap apa mengupdate supaya nilainya bisa mendekati nilai maksimal, tapi nggak dikenali ini siapa. Ya paham ya tuh cara penilaian dosen ya. Jadi kalian bisa manfaatkan itu baik-baik ke dosennya, kasih identitas yang jelas juga biar bisa bantu dosennya juga untuk nilai. Oke, baik. Materi kita di pertemuan pertama ini tentang logika dan teknik digital ya. Kata-kata digital itu udah sering banget apa, diungkapkan ya. Oh, pokoknya udah sistemnya udah digital di sini, teknologi digital, TV digital, jam digital, apa-apa serba digital. Emang selain digital ada apa sih? Nah, kalau kalian pernah dengar kata analog, dulu ada TV analog, gitu. Jam analog, gitu kan. Itu kan kebalikannya dari digital. Nah, kalau analog itu dia kalau paling gampangnya kalau TV. Kalian pernah punya TV yang masih pakai antena lama gitu ya? Kalau antenanya kurang tinggi, itu gambarnya ada semutnya, warnanya hilang, pudar gitu kan. Itu sering kan sama gitu. Tapi kalau sekarang sudah pakai apa STB deh, STB box itu semua TV sekarang salurannya semenjak tahun berapa ya kemarin itu tahun 2003 kalau nggak salah ya. Pemerintah wajib semua TV se-Indonesia harus pakai set-top box, harus pakai saluran digital gitu ya. Sampai ke pelosok-pelosok desa daerah pun dia sudah pakai set-top box gitu ya. Karena yang gelombang frekuensinya sudah dihapus, mau dimanfaatkan dengan kepentingan lain gitu ya. Karena udah penuh misalnya. Kan dia buat pemerintah sampai kebijakan kayak gitu ya. Nah, perhatikan bahwa TV digital itu kalau misalnya antenanya kita kurang tinggi atau kurang pas, dia gambarnya bukannya eh, gambar kayak semut gitu ya, apa derau, tapi blank, hilang sama sekali, gelap gitu. Jadi nggak muncul gambar sama sekali, nggak ada antara gambar semu-semu atau samar-samar. Itu salah satu bentuk ya. Kalau digital itu tegas, ada atau tidak ada gitu ya, nol atau satu kalau dibilangin biner ya. Tapi kalau di gelombang, kalian perhatikan di gambar ini ya, ini yang di atas ini ada angka 0 1 itu ya, gelombang itu. Kalau di gelombang, dia lihat
puncak gelombangnya ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya, ada yang sempit, yang tajam, ada yang jauh gitu ya. Ini di gelombang nih. Jadi tampilan di TV itu nanti akan jelas atau buram atau apa gitu. Jadi di setengah-setengah dia masih bisa kelihatan gitu ya, dibentuk di gelombang analog, nih kayak di gelombang ini bentuk gelombang sinus ya kayak gini ya. Lalu di sini terjemahkan 0101 gitu ya. Jadi jelas gitu ya. Jadi dia bentuknya apa gitu ya. Jadi angkanya 0 atau 1 nggak ada antara 0,5, 0,6 ini data 0,7 gitu nggak ada. Kalau mau 00, kalau mau 1, 1 itu digital. Jadi iya dan tidak, on atau off itu digital. Tapi kalau di sinyal analog itu bisa dikatakan masih ada ragu gitu ya. Ini 0, berapa ya? 0,4, 0,5, tapi belum 1 gitu ya. Jadi masih antara gitu. Jadi kelihatan dari gelombangnya tadi, puncak atau lembahnya itu masih bentuknya itu nggak semut, nggak tegas. Itu ya. Nah, ini kan makanya di simbol di apa di materi saya buat seperti ini. Oke, sebelum lebih lanjut, eh kita kan minggu minggu ini minggu depan itu sudah masuk puasa ya, Ramadan. Kuliahnya kalau pas jam 7 itu pas lagi masuk-masuknya taraweh ya, Isya gitu ya. Masuk-masuknya buka puasa gitu ya, lagi capek-capeknya kalau kerja, lagi kenyang-kenyangnya, lagi makan, habis makan gitu ya. Jadi mungkin kuliah gak akan efektif gitu ya. Kemarin ada di kelas sebelumnya ada usulan gimana Pak kalau Ramadan gitu, apakah kita kuliah normal tatap muka atau gimana gitu ya. Nah, itu sedang kita diskusikan. Saya juga dengan diskusikan dengan eh, pimpinan. Model kuliahnya mungkin agak berubah ya selama Ramadan atau mungkin sampai ke depannya gitu. Jadi polanya itu nanti pertemuan tatap muka itu di pertemuan tertentu aja. Jadi nggak semua pakai Zoom Meet. Jadi nanti dosen kalau di saya akan rekam di video eh, materi pembelajarannya. Nanti saya rekam, saya ngajar berapa menit, saya arahkan gitu ya dengan di video apa yang harus dilakukan, materinya di mana, sumbernya di mana, apa inti dari materinya. Nanti keaktifan teman-teman mahasiswa untuk belajar nanti ada semacam evaluasi gitu ya. Ada pertanyaan apakah sudah menguasai materi atau enggak gitu ya. Kalau di Pak Ono kan kalau di materinya Pak Ono kan sampai bisa menjawab nilainya di atas 80. Itu dinyatakan bahwa di materi itu berarti lulus gitu ya. Di materi pertemuan itu. Jadi pertemuan pertama ada satu kuesioner, kita harus jawab nilainya di atas 80 dianggap sudah hadir atau lulus di materi tersebut gitu. Nah, mungkin itu kita adopsi. Jadi kalian belajar mandiri berdasarkan arahan dari dosen, materi yang disediakan, link yang disediakan, mengkaji lalu menjawab pertanyaan. Jadi waktunya bisa kapan saja, nggak terbatas, dan dinilai nanti di UAS bisa jadi nilai langsung, gitu ya. Kita coba adopsi mix blended tekniknya Prof. Ono dengan kita kuliah, coba kita sinergikan. Gimana caranya supaya kelas malam yang notabene bekerja malam masih di jalan, masih dalam perjalanan pulang, segala macam gitu ya. Tidak terkendala harus tatap muka langsung setiap kali di Zoom Meet. Tapi tetap materi yang tersampaikan, standarnya tetap terpenuhi. Itu info ya. Nanti minggu depan saya info di grup mata teknik kuliah kita gimana nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk eh, proses kuliah. Untuk absennya masih tetap sama GCR atau kayak gimana, Pak? Kita nanti pakai e-learning ya, nggak pakai GCR lagi. Kemarin karena e-learningnya saya ada masalah, makanya saya pakai GCR. Nanti pakai Kami e-learning. learningnya juga belum diupdate, Pak. Iya, itu dia. Nah, kan ini baru kemarin dibuka, dibuatkan. Jadi e-learningnya tunggu 2-3 hari lagi. Nanti saya arahkan di grup tahapan-tahapan untuk menggunakan e-learningnya. Ya, hampir semua dosen juga sekarang masih masih up, masih baru buka. Mungkin kalau kalian nanti kuliah di beberapa dosen, ada yang sudah siap, ada yang belum. Kecuali emang materinya selaras. Gitu. Udah. Tapi kalau perpindahan dari dosen yang sebelumnya, ya masih yang lama. Oke, itu. Ada lagi pertanyaan? Itu Pak ada yang pindahan dari reguler ke karyawan.
reguler karyawan, siapa Dila kalau nggak salah namanya ya. Atas sama Dila ya. Iya, Iya, Dila. Pak. Ah, udah info Dila ke saya, udah ikutin aja. Nanti ingetin ya, nanti pas di UTS atau pas penilaian, saya yang kelas reguler ya Pak, gitu dicatat aja tulisan gitu ya. Jadi saya tahu nilainya nanti ditaruh di reguler, walaupun kuliahnya ada di kelas malam. Baik, Pak. Gitu. Jangan hanya saya, semua dosen, karena dosen itu saking banyak yang dikerjain kadang-kadang suka terlewat. Udah dimasukin nih nilai UTS bener, tapi kira nilai UAS loh jadi nol gitu ya, nggak ada. Jadi ingetin setiap ada proses penilaian, kasih tahu Pak saya yang di reguler gitu, di catatan aja kecil di apa di lembar jawaban atau di grup WA apa di WA apa personal ke dosennya dikasih tahu kayak gitu. Ya, Pak. Makasih. Mm-mm. Ya, oke kita fleksibel ya di kampus, jangan sampai mengganggu kegiatan kalian bekerja, terus kuliahnya disulit. Kita mudahin semudah-mudahnya supaya ilmu tersampaikan, apa pekerjaan juga nggak terganggu. Baik, kita belajar tentang sistem digital ya. Tadi udah saya kasih sekilas info, ada yang bentuk gelombang dan angka 0101. Nah, 0101 itu ada representasi dari biner, bilangan biner. Pernah dengar ya? Bilangan biner gitu ya. Bilangan biner. Pernah belajar bilangan binary. Itu bilangan 0 dan 1. Bilangan ini merupakan dasar pembentukan angka eh, mulai dari angka 0 sampai 9. Jadi di komputer dia hanya kenal di mungkin sebelum sebelum cerita jauh ya gini ya. Tujuan dari materi ini adalah kita coba belajar mengerti cara berpikirnya mesin, gitu ya. Komputer kok bisa secanggih ini ya, dia bisa ngerti, bisa bantu kerjaan kita. Itu sebenarnya dia kok, apalagi dengan AI ya, sebenarnya dia itu bisa mikir benar atau gimana ya? Cara mikirnya gimana ya? Misalnya kalau satu tambah satu kok tahu itu dua misalnya. Kalau kita kan mudah ya, pakai jari aja satu tambah satu itu satu dua gitu kan. Satu dua satu dua. Tapi kalau di komputer kok bisa tahu pas kita pakai kalkulator atau apa kok dia bisa berhitung ya? Bahkan angkanya udah beribuan, miliaran, angka kuadrat, akar, pembagi kok dia bisa? Apakah dia punya memori atau emang dia menghitung? Nah itu jadi pertanyaan tuh. Dulu awal-awal kalkulator saya pakai itu saya mikir kok dia bisa tahu ya angka berapapun dibagi sampai koma-komanya dia bisa gitu. Itu gimana caranya? Apa diingat ditulis kalau satu tambah satu itu dua ada memorinya. Terus dua tambah dua empat itu ada memorinya diingat gitu ya. Dia tinggal nyari searching di daftar ingatan. Atau emang komputer itu dia berpikir, berhitung. Dia bisa bisa ngitung bener-bener gitu ya. Ternyata begitu saya pahami tentang teknik digital, ternyata dia benar-benar berhitung. Cuman kok dia bisa ngerti? Padahal dia tahu dia cuma tahu ada arus listrik atau tidak ada arus listrik. Jadi pakai baterai kan bisa. Pun ada arus listrik yang disalurkan ke chip IC-nya dengan angka tertentu kita masukkan, kok dia bisa memunculkan hasilnya. Gimana di dalam proses otaknya itu gimana kok bisa begitu? Jadi pertanyaan tuh. Ternyata eh, dengan kepandaian manusia gitu ya. Manusia itu bisa memanipulasi, intinya bukan bukan korupsi ya. Manipulasi itu ngakalin cara bahasanya mesin supaya dia ngerti apa yang kita maksud gitu ya. Jadi kita masukin ke komputer itu bukan 2 tambah 2 angka 2 ditambah 2 terus dia jadi 4 enggak. Ternyata angka 2 itu dirubah dulu ke dalam bilangan biner. Ada kodenya. Angka 2 itu angkanya berapa? Misalnya 10 gitu ya. Dia buat. Nah, dari data itulah dia bisa eh, dilakukan proses perhitungan, muncul angka biner lagi. Angkanya bisa 1001 gitu ya muncul. Nah, begitu ditampilkan di kalkulator, di datanya kalkulator, munculnya angka 4 di mata kita. 2 tambah 2 itu 4 di mata kita ya, tapi di komputer di apa di IC-nya sendiri, di cara berpikir komputernya, di apa di peralatan hardware-nya nggak begitu ternyata. Gitu. Jadi dia kayak ada semacam interpreter gitu, ada penerjemah
gitu ya, tengah-tengah itu. Nah, itu logikanya. Nah, kita begitu nanti berkecimpung di dalam dunia IT yang berhubungan dengan banyak alat yang dikendalikan oleh kita, mau nggak mau kita harus tahu cara berpikirnya dia. Jadi kita bisa paham. Walaupun nggak semuanya harus kita benar-benar berubah bentuk kita jadi mesin, enggak. Cuman oh logikanya begitu loh caranya dia gitu. Nah makanya sekarang muncul chip prosesor dengan IC nano sekian, 0, sekian gitu ya, makin kecil gitu ya persaingan. Itu kok dia bisa digunakan untuk AI gitu kan. Nvidia mengeluarkan chip IC yang bisa untuk AI. Dia jadi sekarang luar biasa perusahaannya kaya raya gitu ya. Karena membuat teknologi itu gitu. Kok bisa begitu ya gitu. Nah, itu ternyata ada tahapan-tahapannya. Nah, kita belajar tentang tahapan tersebut, cara berpikirnya. Nah, awal-awal sistem digital itu eh, digunakan itu banyak dalam jam tangan dulu ya, jam tangan, kalkulator itu pakai digital tuh. Jadi dulu zaman-zaman saya masih kecil tuh jam robot-robotan itu udah pakai jam digital tuh, angka-angkanya gitu ya, udah dipakai. Lama-lama ke sini-sini hampir semua alat akhirnya didigitalisasi, semua pakai digital ya. Apapun teknologinya sekarang pakai digital. Bahkan TV tadi yang TV analog semua ganti pakai TV digital gitu ya. Karena dia jauh lebih hemat energi, biaya apa listriknya, biaya apa, terus dia lebih cepat ke transmisinya gitu ya dibandingkan dengan analog. Oke, kita masuk ke sini. Nah, nanti dibaca ya, nanti ada di tadi udah saya share ya materinya di Telegram, grup Telegram tinggal digabung ke Telegram nanti ada filenya di sana tinggal dibaca. Nah, ini contoh jam analog dan digital ya. Kalau udah ngeliat tuh analog ya pada jamnya ada jarumnya begini gitu kan. Kalau yang digital ya biasa angka-angka, ada papan LED-nya di sini ya, LCD ya. Dia bisa munculkan angka-angka di sini. Trennya seperti itu. Nah, kita dapat membedakan antara gelombang signal analog dan gelombang signal digital. Jadi sinyal analog atau sinyal digital, kata analog kita sebutnya dengan berlanjut atau continue. Jadi ada istilah eh, apa gelombangnya itu berlanjut, ada continue gitu ya. Sedangkan digital disebut dengan istilah step by step gitu, satu ke langkah berikutnya. Jadi nggak istilahnya apa? Kalau gerakan kungfu itu, kalau pernah belajar kungfu, kalau yang continue itu seperti gerakan tai chi. Jadi kayak air mengalir gitu ya. Dari satu fase ke gerakan yang lain itu gerakannya lembut gitu ya, terus bertahap gitu. Itu sama seperti itu tuh. Kan dimaksudkan dengan berlanjut atau continue. Nah, kalau step step by step ini kayak karate gitu ya. Dalam satu gerakan pertama memukul ke atas, tiba-tiba berubah memukul ke bawah gitu ya. Jadi nggak ada apa berubah dalam satu saat gitu ya. Berubah arah di detik berikutnya gitu ya. Tapi kalau yang di Tai Chi dia gerakannya kalau mau berubah arah ke kanan kiri ya kanannya tangannya berputar dulu ke kanan ke kiri gitu ya. Tapi kalau di karate itu langsung bisa sedetik itu juga berubah. Ini yang suka main bela diri ya mungkin pernah melihat seperti itu. Atau mungkin apa lagi ya? Analogi yang paling gampang continue tuh kayak air mengalir ya. Dia dari tempat tinggi ke bawah kayak air terjun ya, dia turun gitu ya, berbelok gitu ya, pelan gitu ya, nggak berubah. Nah kalau step by step itu seperti petir, bisa zigzag gitu ya, gerakannya tek 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 gitu ya, cepat berubah arah gitu. Nah itu kalau di alam bisa saya asumsikan kayak gitu. Ada lagi nih teman-teman, mama naik motor tiba-tiba belok, ini continue atau digital nih, step by step nih. Dari siapa nih? Undefined. Siapa namanya Undefined? Undefined. Padahal masukannya bagus nih. Digital ya Pak? Iya betul digital ya. Jadi langsung berubah tiba arah-arah gitu kan. Nggak smooth. Jadi belok langsung ngagetin orang gitu. Nah itu bentuknya kayak gitu. Asumsinya bagus juga. Oke. Sen kanan belok kiri. Nah itu digital analog tuh. Udah di luar pakem gitu ya. Bukan tiba-tiba lagi. Udah beda arah gitu ya.
Oke. Nah, ini bentuk gelombang sinyal analog nih. Eh, lembut gitu ya. Dia dari ada mau ke puncak itu dia pelan-pelan dulu naik bertahap, dia turun gitu. Nah, ini ada apa Willy nih ngasih gambaran Willy itu. Ada tampilannya. Nih bagus nih. Ini bentuk sinyal dari sinyal analog ke digital. Bentuknya kayak gitu tuh. Ini tegangan 5 volt ya, sama-sama 5 volt ya. Ada istilah 5 volt, ada minus 5 volt dia di bawah gitu ya, naik turun gitu ya. Ada time-nya. Kalau signal dari digital, dia step by step naik, langsung turun tiba-tiba. Nggak pakai tahap pelan-pelan, langsung nol. Jadi ada tegangan nol atau tegangan 5 volt. Oke, berikutnya bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, ini bentuk digitalnya gitu ya. Sama seperti ini. Jadi ada arus, tidak ada arus gitu doang. Nah, salah satu alat yang analog, kalau kalian pernah lihat, alat yang masih pakai jarum gini ya. Ini ada ampere meter. Kalau sekarang tuh ada alat yang lebih lengkap. Pernah pakai multimeter ya? Multimeter, tester gitu ya. Biasanya orang-orang yang tukang AC, tukang TV itu pada pakai itu tuh untuk mengukur arus, tegangan, hambatan. Itu dia pakai satu alat yang bisa macam-macam itu fungsinya. Namanya multimeter. Nah, ini kebetulan ampere. Ini contohnya yang masih pakai analog. Tapi ada juga sekarang yang digital, multimeter yang digital. Jadi bentuknya kayak jam lagi tadi. Ada LCD-nya bisa cek gitu. Nah, ini ada konstruksi alat analog ya. Biasa pakai kumparan, pakai magnet. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, multimeter. Yang pakai analog, pakai masih jarum. Ini ada yang pakai digital. Ini orang-orang yang suka elektronik pasti suka pakai ini. Ini bisa ngukur tegangan AC juga ada, tegangan rumah itu. DC juga ada gitu bisa ngukur. Macam-macam ya fungsinya di sini. Hambatan juga ada di sini. Arus ampere juga ada. Pak, kita perlu nguasain ini nggak? Kalau kita mau eh, bikin pemrograman, nggak perlu. Cuma kita tahu logikanya aja gitu ya. Tapi kalau mau bikin hardware-nya, mau nggak mau ya kita harus ngerti gitu kan. Kita bisa pakai untuk mengukur apakah alat kita benar nggak nih pasangannya. Jangan-jangan waktu kita masukkan alat kita, kita hubungkan ke PC, bisa kebakaran PC kita, korslet gitu ya. Kita harus ukur dulu, pastiin aman gitu ya. Kalau kita main-main arus listrik itu ya kita harus pastiin jangan sampai ada arus bocor, bisa merusak ke peralatan. Saya pernah dulu tuh bikin alat, saya colok ke PC, PC-nya meleduk. Salah, salah ground, jadi salah masuk. Nah, itu lumayan tuh. Ya namanya coba-coba kan. Saya bukan jurusan elektro tapi pengen tahu gitu kan. Ada skema gambar diikutin, malah kebablasan. Ternyata ada triknya juga. Sebelum kita coba tuh diukur-ukur dulu kanan kirinya bener nggak gitu ya. Sebelum diujikan ke langsung ke peralatan kita yang mahal. Nah ini contoh nih IC. IC kan udah tahu ya kontak hitam gini banyak kakinya ya kayak kecoa gitu kayak kelabang ya gitu bisa bentuk kayak gitu ya. Terus ada kode-kodenya gitu. Ini contoh IC 7408 gitu ya. Nah ternyata di dalamnya tuh ada skemanya nih. Itu bilang skema ya. Skema itu kayak diagramnya gitu. Di sini kalau dibilang nih kalau gambarnya begini ini bulat kotak begini ini bentuknya adalah N. Ini ada gerbang N namanya. Nanti kita belajar tentang gerbang N. Jadi kalau kita di algoritma pemrograman kan ada perintah N, OR, ya, NOT gitu ya. Di algoritma pemrograman, nah secara fisiknya N, OR, NOT itu ya begini di dalam eh, hardware-nya. Jadi ada kaki-kakinya nih, kaki berapa di sini kan kaki satu, kaki dua, dikasih gambar, outputnya di kaki tiga. Jadi input di kaki satu, di kaki dua, output di kaki tiga. Input di kaki empat, di kaki lima, outputnya di kaki enam gitu ya. Di kaki tujuh sebagai ground. Ini ya. Kaki 14 ini sebagai
arusnya masuk nih ya, voltasenya di sini masuk. Nah ini dia gambarnya seperti itu. Oke, rangkaian analog dan rangkaian digital ini fungsinya untuk mengolah signal ya. Rangkaian penting untuk mengolah signal. Komponen elektronika pasif tidak memerlukan sumber arus atau tegangan. Komponen elektronika aktif memerlukan sumber arus atau tegangan. Rangkaian analog bersifat kontinu tadi. Kalau rangkaian digital step by step atau disebut juga discrete namanya ya. Ini nanti ada pertanyaan nih, ada soal pertanyaan nih jawabannya ada kelihatan di sini. Ada. Nah ini contoh skema nih rangkaian analog gitu ya. Ini kalau orang elektro paham nih. Kalau saya nggak terlalu paham, teman saya tahu ini bagian-bagiannya gitu ya. Kalau ini adalah sumber tegangannya gitu kan. Ada R ini resistor namanya gitu kan. Kalau C903 ini NPN ini nama-nama dari transistor gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang suka buat rangkaian-rangkaian gitu ya. Bisa ngerti di sini nih. Ini ada tegangan 12 volt gitu ya masukin ya. Ini ada relay. Ini kalau diwujudkan dalam bentuk peralatan ya disolder, dihubungin gitu. Ini contoh rangkaian analog. Nah, ini contoh rangkaian digital nih. Dari kita ada istilah seven segment ya. Pernah belajar nggak seven segment itu kayak munculin angka itu yang bisa angka 1, 2, 3 gitu ya. Kayak clock gitu ya. Ini ada 8 segmen dirangkai. Kita dengan aturan tertentu di sini coba kita mau manipulasi supaya muncul angka apa di sini gitu. Jadi latihannya dibuat orang elektro biasanya latihan ini untuk membuat seperti itu. Pak, kita perlu bikin ini nggak? Nggak perlu, kita cuma ngerti logikanya saja. Gimana cara kerjanya. Oke, representasi besaran digital itu representasi nilai logika nol gitu. Nilai nol pada beberapa komponen mekanistik dapat dinyatakan dengan besarnya satu nilai. Bekerja tidaknya suatu komponen elektron dalam satu rangkaian. Komponen tersebut berupa komponen sebagai berikut: sumber tegangan listrik, sasis, grounding, diode, transistor, dan lag emitting dioda. Jadi ada eh, hardware yang namanya dioda, ada yang namanya transistor, ada LED gitu ya. Ini macam-macam nih ya, jadi peralatan-peralatan ini. Komponen pertama adalah sumber tegangan dalam suatu rangkaian digital. Apabila suatu rangkaian digital terdiri dari beberapa komponen, di antaranya terdapat sumber tegangan jika sumber tegangan itu bernilai antara 0 sampai 0,8. Jadi kalau tegangan listriknya antara 0 sampai 0,8, jadi listrik itu kan naik turun ya. Nggak 0 tuh nggak 0 murni, kadang-kadang masih ada arusnya yang bocor gitu ya. 0,08 misalnya di bawah 1 volt, itu dianggap nilainya 0 sama si penerjemahnya nanti di binernya, di digitalnya gitu ya. Nah, kalau nilainya di atas 0,8, 0,9 sampai 1 berarti di atas 1 berarti dianggap nilainya adalah 1, nanti kebalikannya seperti itu. Jadi cuman dia ngelihat nih tegangan yang ada apakah di bawah 0,8 atau 0, berarti nilainya 0 deh gitu. Sama dia dibuletin gitu ya. Oke, ini simbol-simbolnya grounding, ada istilah dioda. Nah, ini cara kerja dioda gitu ya. Dioda itu eh, dia kayak semacam penyarah arus, penyearah arus. Jadi kalau kita pakai listrik itu kan ada arus AC dan arus DC. Nah, dengar ya. AC itu kayak listrik rumah tuh kalau colokan kipas itu kita colok kebalik-balik, kipasnya nggak masalah ya, nggak konslet, hidup terus. Tapi kalau arus searah itu kayak batu baterai, ada kutub positif, ada kutub negatif. Kalau baterainya kebalik, nyala nggak peralatannya? Nggak nyala dia. Nah, logikanya kalau kita nggak pakai dioda nih, nggak pakai dioda, waktu kita balik, peralatan kita akan rusak karena arusnya terbalik. Peralatan kita akan meledak atau terbakar atau konslet. Nah, dengan ada alatnya namanya dioda ini, waktu kita kebalik masang masang apa masang positif atau negatifnya, dia nggak akan menyebabkan rusak karena ditahan sama dia. Dia tahu nih kebalik, maka arusnya nggak dilewatin, nggak diterusin ke lampu, nggak diterusin ke misalnya ke mikrofon gitu, nggak diterusin, ditahan sama dia.
Nah, ini dipakai gitu ya sebagai apa penyarah arus. Jadi arusnya nggak akan merusak peralatan di depannya gitu ya. Karena dia akan sifatnya kalau benar arahnya dia terusin, tapi kalau arahnya terbalik dia akan tahan. Ini yang mikirin kayak begini alat diode itu bentuknya kecil ya diode itu. Coba nanti kalian searching gambar diode alatnya kecil tapi kok orang bisa ketemu bahan yang bisa ngatur kayak gitu ya bahannya bisa tahu ini ada arus ini enggak gitu ya. Jadi orang-orang elektro ini ternyata dia punya kemampuan orang-orang kimia juga. Dia memperhatikan sifat dari setiap bahan. Jadi kalau misalnya besi itu kalau diharusin listrik bagaimana? Kalau arus listriknya kebalik bagaimana? Makanya ada bahan-bahan tertentu yang dipakai itu yang jadi rebutan sekarang itu antara Amerika, Cina, Rusia itu bahan namanya bahan tanah jarang. Pernah dengar ya? Ah, istilahnya bahan apa ya itu? Tapi itu sangat dibutuhkan untuk pemindai alat pintar. Jadi kayak sistem-sistem pengendali drone, rudal, itu butuh bahan itu supaya dia bisa cepat reaksi atau respon begitu dapat sinyal atau perintah. Itu saya pernah baca sekilas ya. Mungkin kalau saya salah dikoreksi. Bahan itu susah, nggak semua daerah ada. Itu jadi rebutan hari ini. Jadi negara-negara yang punya tanah jarang itu jadi inceran untuk teknologi-teknologi kelas super. Jadi butuh banget bahan itu. Jadi responsifnya tinggi. Ada nih, ada istilah namanya apa? Earth element ya, rare earth element. Apa tak gitu? Tanah jarang, rare earth element. Dari Willy nih, Willy ngasih info. Oke, istilahnya itu. Jadi eh, pengetahuan kita tentang sifat dari setiap bahan atau partikel yang ada di alam ini yang membuat manusia itu akan merangkai sedemikian rupa jadi alat yang kita pakai hari ini. Katanya komputer pintar segala macam gitu ya. Dia dapat dari situ. Oke, kita masuk. Nah, ini contoh komponen saklar gitu ya. Kalau saklar kan kita on off ya, dipencet hidup, dipencet lagi mati gitu ya, ganti-gantian. Ini contohnya kalau digambarkan dalam rangkaian listrik kayak gini nih bentuknya. Oke. Oh, avatar. Oh, ini ada ini ya, art elemen. Apa tuh? Iya, kalau itu apa? Unsur tanah ya. Kalau avatar pernah avatar Eng pernah nonton, saya juga suka nonton itu ya. Jadi unsur api, unsur tanah, unsur apa lagi ya gitu. Angin, air gitu. Ternyata unsur-unsur tersebut bisa dikendalikan gitu ya. Mungkin nggak? Ah, ada sulfat segala apa? Pilih. Oke ya. Kayak unsur terbaik di alam apa? Yang sekarang dipakai sama komputer. Komputernya lagi terkenal, lagi tren banget ya. Kalau nguasain unsur tersebut bisa jadi rajanya komputer sedunia ya. Nah, Amerika, Cina itu Rusia lagi pada berlomba-lomba tuh. Komputer apa tuh? Superkomputer masuknya. Cuman ada bahan yang namanya yang terkenal. Emas, bukan. Jadi bahannya itu berdasarkan teorinya siapa kemarin tuh? Stephen Hawking ya. Kalau nggak salah. Teori kuantum. Jadi sekarang diciptakan namanya komputer super, namanya komputer kuantum. Dan itu kecepatannya katanya 10.000 atau 1 juta kali ya. Pokoknya ribuan kali kecepatan dari komputer yang terbaik saat ini gitu. Jadi komputer itu super semangat cepat ngolah data. Jadi kalau misalnya ada satu bank yang dia punya password yang susah ditembus, butuh waktu sampai misalnya 2.000 tahun misalnya. Kalau mau tembus itu gitu kan. Kalau kita pakai algoritma brute force gitu ya, dicoba semua. Nah dengan kuantum itu dengan beberapa menit atau beberapa jam aja loh. Nah, dengan komputer kuantum bisa jebol. Jadi hampir semua algoritma enkripsi yang hari ini luar biasa hebat itu dengan bantuan komputer kuantum itu bisa langsung cepat jebolnya karena saking cepatnya, saking luar biasanya dia mengolah data kecepatannya. Jadi bayangkan itu kalau sampai digunakan oleh negara-negara tertentu misalnya untuk membobol pertahanan.
dijebol nuklirnya Rusia misalnya kita jebol, lalu kita ledakin di tempat, wah kan kita nggak perlu punya senjata nuklir tapi bisa ngeledakin negara orang gitu, atau kita arahin ke negara lain gitu, jadi perang dunia ketiga bisa bahaya banget. Nah itu sangat diawasi oleh badan intelijen tuh, negara-negara yang punya kekuatan kayak gitu. Nah, itu Indonesia sampai seberapa kuat pertahanannya bisa dilihat tuh, dengan kemampuan komputer tadi dimanfaatkan untuk jaringan intelijen, dengan kemampuan kecepatannya sangat luar biasa. Jadi pemrosesan AI sekarang ini yang kita bayangkan dengan AI hari ini aja dengan chat GPT aja kan udah luar biasa ya. Dia bisa berinteraksi dengan manusia. Bayangkan kalau teknologi 6G dengan kecepatan bandwidth internet yang sangat cepat, lalu pemrosesan di superkomputer yang luar biasa lebih cepat lagi, kok di dunia nggak bisa dikendalikan? Apa password yang nggak bisa dijebol? Luar biasa gitu. Arahnya ke sana tuh. Jadi kalau kita lihat film-film fiksi ilmiah, eh, robot bisa berpikir, bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa kayak misalnya Terminator gitu ya, film Terminator itu sangat dimungkinkan sekali ya dengan kemampuan bandwidth tadi yang luar biasa, problem prosesnya juga yang luar biasa. Jadi nanti ada superkomputer yang bisa mengendalikan semua robot sedunia gitu, bisa berinteraksi bareng, jadi pasukan perang lah. Oke, itu di teori kuantum, sudah diimplementasikan dalam komputer kuantum. Ini contoh eh, LED. Kalau lampu LED kayak gini ya, ini lihat. Ini hemat listrik gitu kan. Yang lainnya lebih terang gitu kan. 1 volt aja udah lumayan terang dia kan. Makanya lampu-lampu rumah hari ini kan kalau kita pakai itu banyak pakai lampu LED ya, disusun ukurannya kecil-kecil gitu ya. Wattnya kecil tapi terang banget gitu. Oke, dengan representasi nol di atas tentunya kita dapat menentukan komponen-komponen yang kebalikannya untuk representasi nilai logika satu gitu ya. Jadi kalau ada tegangan listriknya di atas satu ke atas gitu ya, itu dianggap sebagai nilai, ada nilai satunya. Jadi tergantung kita tuh mau sepakatannya bagaimana. Tegangan di atas sekian mau dianggap nilai satu atau enggak. Jadi tetap masih pakai medan listrik. Nah kalau yang di jaringan tuh kan ada fiber optik tuh. Fiber optik kan dia nggak pakai listrik. Jadi untuk menentukan angka nol dan satu gimana? Ayo, ada yang bisa jawab? Cahaya, Pak. Ya, kalau ada cahaya nilainya berapa? Satu gitu ya. Jadi Satu. jadi cahaya itu kedip-kedip sebenarnya dari tapi dengan sekian milidetik ya. Dia tetap kedip-kedip tuh, cuma cepat banget. Oh gitu. Kalau mata kita kan ngelihatnya tuh keluar cahaya aja kan, terang gitu ya. Tapi dengan alat sensornya dia bisa mendeteksi kapan cahaya itu menghilang, kapan cahaya itu ada. Jadi saking cepatnya. Jadi sebenarnya dia kedip-kedip, cuma dalam kecepatan yang sangat tinggi dengan sensor penangkap yang bagus, dia transmisi datanya jadi sangat luar biasa cepat. Jadi tetap aja ada di depannya yang untuk menerjemahkan. Ada sensor untuk menangkap cahaya dan melihat cahaya itu hilang atau enggak gitu. Dengan kecepatan sekian diukur. Jadi nanti diterjemahkan jadi 0101 tetap aja kayak gitu. Sinar laser. Wah, ya. Mungkin sinar itu maksudnya laser juga kali ya. Iya kali ya. Karena sedangkan sinyalnya lurus itu kan kalau di kabel fiber optik walaupun kabelnya bank dililit tetap aja sinyalnya tetap bisa lewat ya. Karena mungkin kecanggihan di dalamnya apa reflektor cermin cahayanya dia bisa belok pun dia cahaya bisa dilewati. Nah, itu bentuknya. Jadi sebenarnya kita tuh akal-akalan aja di kita tuh untuk menerjemahkan angka 1 0 itu dengan adanya listrik atau tidak adanya listrik. Atau dengan adanya cahaya, tidak adanya cahaya. Kalau misalnya kalian pernah eh, dulu punya LCD, eh, CD player kan dulu pakai CD yang bulat putih itu ya. Nah itu kan untuk menangkap dia itu angka 01 ada data digital itu kan lewat apa? Piringannya itu. Nah, kalau piringannya kita gores biasanya dia eh, error tuh. Nanti kalau misalnya videonya berhenti klek 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 gitu ya. Karena dia nggak kebaca gitu ya.
Ternyata di dalam piringan tadi itu ada lempengan pemantul cahaya gitu ya, di mana di situ ada apa? Ada apa kayak semacam optik kalau di headnya itu dia begitu ada cahaya ada pantulannya berarti nilainya satu. Kalau misalnya cahaya mantulnya nggak sesuai berarti nilainya nol gitu ya. Jadi sebenarnya dia main pantulan. Lalu kalau pakai hard disk di rumah kan pernah di komputer kita ada hard disk kecil ya, SSD atau hard disk apa SATA gitu ya. Nah itu gimana tuh dia tahu angka 01-nya? Ternyata di situ ada magnet atau tidak ada magnet gitu ya. Jadi di lempengan tersebut ditandain yang ada magnet atau yang tidak ada magnet. Biasa buat mainan pelangi-pelangian Pak pas kecil. Dilap pakai minyak kayu putih juga hilang gitu ya data-datanya. Atau magnet badan besar gitu ya. Kalau dulu saya pakai disket, dulu pernah pakai disket itu. Kalau apa di tempat lembab jamuran rusak datanya hilang gitu ya. Jadi harus tempat yang steril kering gitu ya. Macam-macam ya. Jadi teknik untuk menyimpan data pokoknya mau diistilahkan dia ada magnet atau tidak ada magnet, ada cahaya atau tidak ada cahaya, ada listrik atau tidak ada listrik, tetap aja angkanya cuma 0 dan 1. Jadi kesimpulannya bahwa semua peralatan yang mengandung gerbang-gerbang logika dan menghasilkan keluaran berapa angka-angka merupakan peralatan yang menggunakan sistem digital. Selain sistem digital, tergolong dalam sistem analog yang berkaitan dengan medan magnet dan prinsip pada galvanometer tadi ya. Nah, pertanyaannya dari cerita tadi ini ada evaluasi apakah sudah mengerti dari materi atau enggak, bisa jawab ini atau enggak. Itu ya, nanti dijawabnya di learning ya, mungkin 2 atau 3 hari lagi. Sama seperti eh, materi apa pertemuan semester lalu, setiap evaluasi baik kuis atau apapun tugas itu waktunya 2 minggu. Apa nih? Ada konfirmasi di si akad kuliah saya mulai tanggal 13. Ini apa ya? Oh, bukan. Salah. Beda-beda ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik. eh Pertemuan cukup sampai hari ini. Cukup. Nanti lihat di e-learning di grup. Nanti saya infokan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini pun nanti lewat e-learning ya. Jawaban nanti saya siapkan di sana. Nah, waktunya biasa nanti 2 minggu saya informasikan ada batas waktunya. Untuk absen juga nanti lewat e-learning. Oke. Oh iya, untuk bulan puasa tadi ya nanti saya infokan juga ya. Prosesnya gimana nanti kuliahnya biar nyaman semua gitu ya. Baik, saya cukupkan. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, malam Pak Didi. Kayak Avatar. Suaranya nggak jelas. Ngebak suaranya Mas Didi. Suaranya. Headsetnya ganti Om. Ini Mas Didi sering ke kampus ini. Walaupun kuliahnya malam, siang suka ke kampus Mas Didi. Suaranya. Bapak izin keluar, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Makasih, Pak. Ya. Saya izin live ya, Pak. Ya, terima kasih.